kesehatan itu termasuk menjadi komponen yang penting, komponen yang sangat diperhatikan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Bahkan perbandingannya antaranya kalau ada petugas 5 itu Mas ya, dalam satu kloter. Itu petugasnya dari Kemenak itu 2, yang 3 ini dari kesehatan Mas. 1 dokter, 2 paramedis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Yan ya? Alhamdulillah Kita sehat. beberapa Selasa nggak hadir. Ya singkat cerita jenengan sekarang sudah pulih kembali. Alhamdulillah Gitu ya. Mas. Boleh alhamdulillah sudah ya gejala-gejala kemarin sudah hilang. Alhamdulillah Mas. Nah, nggih. Ya sababan. Nggih. Kita wis ndak malah-malah meyakinkan orang untuk bahwa Covid ini memang ada nggih. Iya, ada Mas. Ojo percaya karo wong-wong sing piye lah ngarani Covid ndak ada, macam-macam itu. Nyatanya ya ada dan alhamdulillah jenengan sehat kembali. Sehat kembali. Memang ada. Ya harus tetap waspada. Maksudnya untuk menjaga kesehatan tetap, peningkatan imun tetap, peningkatan iman tetap. Kemudian memang prokes itu agar semuanya menjadi tenang, Mas. Mau untuk menjaga ketenangan semuanya. Dan dalam ibadah haji pun salah satu unsur yang meliputi istitoah itu kan termasuk kesehatan juga ya. Iya Mas, kesehatan itu termasuk menjadi komponen yang penting, komponen yang sangat diperhatikan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Bahkan perbandingannya antaranya kalau ada petugas 5 itu Mas ya, dalam satu kloter. Itu petugasnya dari Kemenak itu 2, yang 3 ini dari kesehatan Mas. 1 dokter, 2 paramedis. Ya dilihat dari persentase itu saja kelihatan bahwa memang kesehatan itu sangat diperhatikan. Dan alasan terbesar kita nggak memberangkatkan 2 tahun ini juga karena alasan kesehatan. Iya. Mas Dian, kalau dalam situasi yang normal ya kita bayangkan misalkan tahun depan sudah normal dan kita yang sudah itu juga melewati haji yang alhamdulillah nggak ada masalah terkait pandemi. Orang yang hendak melaksanakan haji itu kan juga ada standar kesehatan yang harus dipenuhi gitu. Itu Iya. Gimana itu teknisnya? Itu mulai ada standarisasi kesehatan itu ketika adanya Permenkes nomor 15 tahun 2016. Itu dengan Permenkes itu maka istitoah haji itu diperhatikan oleh Permenkes, bukan hanya dari Kementerian Agama, tapi memang Menteri Kesehatan pun juga sangat memperhatikan itu. Jadi kesehatan haji itu akan terpantau Mas, mulai pendaftaran sampai pemberangkatan sampai pulang itu terpantau. Memang teknisnya pelaksanaan Permenkes itu sendiri ya bertahap. Memang pelaksanaannya sendiri agak susah Mas. Awal-awal itu ya yang diterapkan mungkin ketika layak terbang di asrama. Kemudian yang kedua nanti ketika screening dari kabupaten tahun berikutnya. Yang ketiga baru screening dari puskesmas. Dan itu sebenarnya kalau sudah memang diseleksi di puskesmas dengan pembinaannya bagus, kemudian screeningnya juga bagus, tegas kepada jamaah, itu sebenarnya pelaksanaan hajinya itu nanti jadi lancar Mas. Ya permasalahan kesehatan luar biasa. Ada kalau screening itu biasanya ndak bisa jalan itu gara-gara adanya seorang tokoh, mungkin tokoh yai dan lain sebagainya, tokoh KBIH atau tokoh-tokoh di pemerintahan Mas, itu yang waktunya berangkat kemudian beliau itu sakit. Apakah
seperti yang kemarin saya sampaikan, almarhum Pak Jauji Turseno, pangapunten nggih, itu menyebut nama beliau. Itu kondisinya di tahun berikutnya alhamdulillah masih bisa berangkat. Ketika beliau jadi TPHD, beliau kan juga sudah mulai ada indikasi ginjal kan. Kemudian setelah pulang itu alhamdulillah masih bisa pulang dengan selamat, masih bisa sehat. Setelah itu di tahun berikutnya waktunya berangkat dengan istrinya, beliau sudah tidak bisa berangkat, sudah memang tidak istitoah, harus cuci darah, jadi tidak bisa. Oke. Dengan seperti itu maka permasalahan kesehatan ini ketika di puskesmas tidak di screening secara lengkap, maka imbasnya ke kabupaten nanti. Kabupaten harus men-screening lagi. Seperti itu. Kemudian ketika ndak tersaring dengan maksimal, nanti di embarkasi juga kan diseleksi lagi layak terbang atau tidak. Dan itu sebuah pekerjaan yang luar biasa juga. Kan harus mendampingi, Mas. Yang mendampingi di sana bukan lagi tim kesehatan dari kabupaten karena sudah kondur kan. Kalau di asrama haji itu yang mendampingi juga kita, komunikasi dengan KKP. Itu ya karena kadang kan kita juga tidak paham bahasa medis ataupun standar medis. Dia hanya kesana kemari. Artinya dengan apa tadi, Mas? Permen atau PP Permenkes terbaru itu. Iya, Permenkes itu. Sejak dari puskesmas, ketika seorang memang dinyatakan tidak layak berangkat, iya. Berarti pendaftaran hajinya nggak dilayani begitu? Jadi kalau daftar Mas, kalau daftar sebenarnya kan masih bisa dilayani karena kan masih bisa dibina. Kalau sudah waktunya berangkat, itu kan ada pemeriksaan tahap kedua. Dan itu yang kalau memang sudah dinyatakan ada penyakit-penyakit yang secara standar tidak bisa diberangkatkan, istilahnya tidak istitoah, ya harusnya tidak istitoah dan tidak berangkat. Dan itu solusinya sebenarnya ada, bisa dilimpahkan kan, dilimpahkan ke anak atau siapa itu untuk menghajikan, atau saudara kan gitu bisa kalau sakit kan. Adanya Permenkes ini berarti memang relatif baru, Mas Yan, ya, untuk jagani hal-hal yang dulu-dulu terjadi itu. Iya. Ya memang dulu itu, Mas, banyak sekali jamaah yang meninggal di Arab Saudi. Banyak juga jamaah Trenggalek itu ada yang sampai kloter terakhir pulang itu ada yang masih di sana dirawat. Itu banyak, Mas, dulu. Trenggalek itu nyumbang satu. Bu siapa ya namanya tuh? Dalamnya Karanganyar iki. Itu ya dirawat di sana ya tanpa ada pendamping dari keluarga apapun, kan sendiri di sana, sudah dipasrahkan ke tim medis sana. Dan yang meninggal di sana akhirnya. Okay. Dan kondisi-kondisi berat seperti itu kan sepertinya kalau di sana kan memang gratis, Mas, pengobatannya, obatnya juga bagus, pengobatannya gratis, maksimal lah pelayanan di sana itu. Tapi kayaknya dinilai orang Indonesia itu ngirim pasien ke sini. Dengan pemahaman seperti itu maka ya kan ya ndak enak juga ke sana ngirim pasien. Padahal secara syar'i kan juga difasilitasi untuk badal haji itu kalau memang sakit. Karena di sana susah semua, Mas. Orang yang sudah pergi haji kondisinya sakit itu. Yang susah itu semua, Mas. Jadi jamaahnya susah. Kenapa susah? Di sana itu kalau sakit ibadahnya juga tidak bisa, Mas, ke masjid. Kadang kalau pikun juga dikunci di kamar, Mas. Teman-temannya, oleh teman-temannya hilang. Kalau dibuka hilang, Mas. Waduh. Mencarinya itu susah. Kalau diajak gampang hilang. Kalau tidak diajak dikunci di kamar aman. Tapi ya kasihan kadang kan gitu. Kemudian selain jamaahnya susah, petugas seperti kami ini juga susah, Mas. Dulu ditelepon keluarga nih, Mas. Piye Bapak ngapunten, Pak, mboten sakit mboten ngertos. Karena beliau di sana, kita di sini, kita kan juga ndak
tidak mungkin bisa komunikasi terus dengan jamaah. Adapun petugas kloter itu kan juga mengopeni 450 jamaah. Jadi menurut riwayat-riwayat petugas kloter yang sudah pernah berangkat itu ngopeni orang satu yang sakit ini Mas. Repotnya luar biasa. Lu repot dibanding ngopeni wong 400 lah. Memang Oke. Dan itu nggak akan terjadi lagi setelah Permenkes ini berlaku. sebenarnya gitu. Nah, begini Mas Ian, ini kendala non teknis. Misalnya begini, Iya. bagaimana pihak Kemenak atau kesehatan menyadarkan misalkan ini loh si mbah jenengan udah sakit, tidak boleh berangkat. Atau ada keluarganya protes, gimana sih naik haji kok tidak boleh gitu. Ini tantangan yang lebih berat ini. Bener, Mas. Gimana? Nah itu masalahnya. Jadi kenapa kok tidak bisa diterapkan secara langsung pada tahun 2017 itu gara-gara banyak kasus seperti itu Mas. Jadi diintervensi di puskesmas kan, puskesmas itu apa namanya, ibaratnya kan ya nggih, kalau pemegang kebijakan kan nggih masih tidak berani untuk memutuskan.